hanya orang yang nggak mau menerima perubahan aja. Itu betul. Dengan tadi globalisasi, perubahan di dunia yang istilahnya sekarang without the border, kan nggak ada lagi pada batasan. Iya, betul. Dengan teknologi digital nggak ada lagi perbatasan. Nah, kalau kita lihat sejarah juga kenapa ini terjadi, kan FIFA juga mendukung lewat aturan-aturannya. Maka kalau Maskus ini Tatap Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia turunkan 4 penyerang mewah dari Eropa. Anda lihat tuh kerjanya, kita cuma ngerjain 24 jam loh mengerjakan semua support, dukungan dari pemerintah, dari presiden, dari DPR, dari Kumham, Dukcapil semua 24 jam. Kan cepat. Kapan Anda temukan seperti ini cepatnya? Padahal ini baru setahun dikerjakan oleh Pak Erik. Jadi harus percaya dengan timnya Pak Erik dan Pak Erik ini. Kan Anda selama ini percaya sama Pak Erik kan? Bahwa itu semua bikin bagus. PSSI berusaha keras mempercepat naturalisasi sejumlah pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Disitat dari channel YouTube Cetak Gol IDN, setelah kekalahan atas tim nasional Tiongkok, China, Erick Thohir bersama Shin Tae-yong berjanji akan mengevaluasi dan berbenah besar-besaran. Ketua PSSI ini akan meninjau beberapa kelemahan skuad Garuda Nusantara termasuk di sektor penyerangan. Sejumlah nama-nama striker pemain keturunan telah resmi diajukan. Mauro Zelstra dan Ole Romeni diprediksi bakal menjadi duet elit Garuda di masa depan. Proses naturalisasinya kini mulai membuahkan yang positif. Usaha Timnas Indonesia mencari striker tajam sebagai berikut. Kekalahan Timnas Indonesia atas China membuat PSSI langsung bergerak cepat melakukan evaluasi. Erick Thohir menyebut skuad Garuda Nusantara enggak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus terus mendukung Timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang dari Tiongkok kita akan melakukan evaluasi dan mencari kekurangan, kata Erick Thohir. Kekalahan ini diduga-duga disebabkan karena pemain Timnas Indonesia yang kurang fokus. Shin Tae-yong menyebut punggawa Garuda kurang konsentrasi pada saat China mencetak 2 gol. 2 gol itu terjadi karena kurangnya konsentrasi pada gol pertama, kami seharusnya lebih fokus. Sedangkan untuk gol kedua itu adalah kesalahan dalam mengontrol bola, kritiknya. Namun netizen menilai jika kekalahan Indonesia disebabkan karena Shin Tae-yong yang salah menerapkan taktik. Coach Shin malah menurunkan pemain yang sebelumnya enggak pernah starter. Pelatih asal Korea Selatan ini memilih memainkan Sain Elian J. Patinama, Nathan Chuan, dan Asnawi. Shin Tae-yong malah mencadangkan Tom Yan Marinus Haye, Rizky Ridho dan juga Sandy Henny Walsh. Padahal ini merupakan pertandingan penting yang bisa menentukan nasib Garuda. Di sisi lain Shin Tae-yong menyebut Indonesia kurang beruntung dalam hal mencetak gol. Usut punya usut, hal itu disebabkan karena penyerangan skuad Garuda yang dinilai kurang efektif. Oleh sebab itu Coach Shin diminta untuk menguatkan sektor penyerangan. Pelatih kelahiran Yongdok ini diminta enggak hanya mencari pemain keturunan di posisi bek tengah. Alasannya posisi tersebut dinilai sudah sangat gemuk diisi pemain keturunan Grade A. Tercatat Timnas Indonesia punya 4 pemain dengan kualitas yang hampir setara di posisi bek tengah. Belum lagi Kevin Dix bakar besi yang berpeluang bakal bergabung. Menanti tambahan naturalisasi Timnas Indonesia setelah Dix, striker FC Utrecht ex Crystal Palace. 2 pemain berlabel striker FC Utrecht dan ex Crystal Palace ini berpotensi menjadi tambahan amunisi bagi Timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Timnas Indonesia sendiri sempat mengumumkan bahwa bek FC Copenhagen, yakni Kevin Dix bakal menjadi pemain naturalisasi terbaru dari skuad Garuda pada tanggal 12 Oktober tahun 2024 kemarin. Kevin Dix tentu akan menjadi tambahan amunisi berharga di lini belakang dan bisa menjadi trio bek kokoh Timnas Indonesia bersama Jay Izes dan Miss Hilgers.
Tentu, melihat posisi timnas Indonesia yang masih belum aman agar bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tak menutup kemungkinan PSSI akan menambah pemain naturalisasi lagi setelah Kevin Dix. Belakangan, beredar rumor beberapa pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia dan memperkuat tim Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 kelak. Berikut ini ada dua sosok yang berpotensi jadi tambahan naturalisasi dari timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Satu nama yang santer dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ialah striker FC Utrecht, yakni Ole Romeni. Memiliki keturunan Medan dari sang nenek, Ole Romeni yang berposisi sebagai penyerang tersebut tentu bisa menjadi puzzle pelengkap skuad timnas Indonesia yang masih krisis striker tajam tersebut. Di FC Utrecht, Ole Romeni sudah mencetak 2 gol dari 7 laga di Eredivisie sekaligus memiliki postur yang cukup baik untuk menjadi seorang striker dari timnas Indonesia. Melansir dari unggahan Instagram akun @sibola_it, tampak ada unggahan percakapan akun tersebut dengan agen Ole Romeni, Jos Ebergen. Akun seputar sepak bola Indonesia tersebut sempat menanyakan apakah Ole Romeni sempat dihubungi oleh PSSI belakangan ini. Itu benar, jawab agen Ole Romeni saat ditanya terkait kliennya yang dihubungi oleh PSSI. Lebih lanjut lagi, ternyata Ole Romeni tengah mempertimbangkan untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ya, dia tengah mempertimbangkannya, lanjut agen Ole Romeni tersebut. Tentu, jika Ole Romeni sudah bersedia, nampaknya tinggal menunggu waktu saja agar sang pemain berusia 24 tahun tersebut segera bergabung ke timnas Indonesia. Di sisi lain, kedatangan Ole Romeni ke timnas Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Seiring Ole Romeni dengan Erick Thohir terpantau sudah saling mengikuti di Instagram. Dari kode tersebut, bisa saja Ole Romeni akan didatangkan oleh Erick Thohir untuk timnas Indonesia setelah laga melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir, tentu Ole Romeni bakal diproses naturalisasinya dan segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Selanjutnya Hairorye Dewal, merupakan gelandang bertahan berusia 26 tahun yang kini tengah berpotensi menjadi pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Diketahui sebelumnya Hairorye Dewal memiliki keturunan Manado dari sang nenek, yang memungkinkan ex-pemain Crystal Palace tersebut dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Hairorye Dewal juga bisa diplot di beberapa posisi berbeda seperti bek tengah ataupun bek kiri menurut Transfermarkt. Sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam, Hairorye Dewal kini tengah bermain untuk klub Liga Belgia Royal Antwerp. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams.